Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Gunawan dengan NIM 1930106015. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran ekologi hewan mengenai makanan dan hubungan makanan. Sebelum itu kita masuk dulu ke indikator. Yang pertama ada analisis makanan hewan, yang kedua nisbah pemangsaan, yang ketiga mekanisme pertahanan dan perlindungan diri, yang keempat koevolusi hubungan makanan. Pada indikator pertama, analisis makanan hewan, kebiasaan dan cara makan adalah faktor yang menentukan keberhasilan mempertahankan eksistensi suatu organisme, karena makanan-makanan menyediakan semua nutrisi yang diperlukan oleh organisme untuk tumbuh dan berkembang. Berbagai cara analisis makanan. Yang pertama, pengamatan langsung hewan yang diselidiki tak perlu dimatikan terlebih dahulu, relatif mudah dilakukan terhadap hewan berukuran yang besar dan aktivitas dalam habitatnya mudah diikuti pengamat. Cara ini memakan banyak waktu dan tenaga, ada kalanya merupakan satu-satunya cara untuk menyelidiki kebiasaan makan dalam kantong pipa atau tembolok. Organ-organ itu dimanipulasi sehingga isinya dikeluarkan dengan cara dirangsang untuk dimuntahkan. Lalu pengamatan tidak langsung, analisis saluran pencernaan secara umum digunakan untuk mengurangi jenis makanan yang dimakan hewan, ialah cara mengidentifikasi isi kandungan bagian-bagian anterior dari saluran pencernaan yang relatif belum tercerna. Makanan nabati, terutama biji-bijian, relatif sukar tercerna pada hewan yang mempunyai tembolok atau lambung. Analisis dilakukan terhadap isi organ tersebut sesudah spesimen hewan dimatikan dan segera disuntik dengan larutan pengawet pada hewan yang tidak mempunyai tembolok. Analisis lalu dilakukan terhadap isi dari bagian anterior usus. Cara penelusuran radioisotop. Jenis makanan yang dimakan ada kalanya diselidiki dengan cara menelusuri jalur perpindahan melalui rantai dan jaring-jaring makanan dari jenis makanan yang sudah ditandai menggunakan radioisotop yang usia paruhnya relatif panjang. Pada indikator kedua ada nisbah pemangsaan hewan. Jadi suatu organisme akan selalu membutuhkan organisme lain dan lingkungan hidupnya. Hubungan yang terjadi antara individu dengan lingkungannya sangat kompleks, bersifat mempengaruhi. Dari segi ekologi perlu diketahui lebih lanjut mengenai hubungan antara jenis-jenis makanan yang dimakan hewan dengan ketersediaan sumber daya makanan itu di lingkungan tempat hidup hewan, yang dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan dari musim ke musim. Salah satu cara sederhana ialah dengan cara menghitung nisbah pemangsaan. Yaitu proporsi persen spesies dikonsumsi per proporsi persentase spesies di habitat. Referensi hewan terhadap satu jenis makanan sifatnya ada yang pasif, tidak dipengaruhi oleh variasi ketersediaan di lingkungan. Preferensi makanan dapat diamati melalui percobaan di laboratorium. Faktor abiotik dan biotik di lingkungan alami dapat mengubah aspek kuantitatif dan kualitatif makanan yang dikonsumsi. Ukuran makanan juga sangat dapat berpengaruh bagi hewan yang makanannya berupa lain yang tidak sejenis, yang mobilitasnya tinggi harus mempunyai ukuran tubuh lebih kecil daripada ukuran tubuh hewan dan masih dalam batas kemampuan predator untuk menguasai dan melumpuhkan sebelum dapat dijadikan makanannya. Tetapi ukuran tubuh mangsanya juga tidak boleh terlalu kecil agar energi yang diperoleh dari mangsanya itu tidak lebih rendah daripada energi yang dikeluarkan untuk mencari atau mengejar bahkan menangkap mangsanya.
Selanjutnya, mekanisme pertahanan dan perlindungan diri. Perilaku mempertahankan diri ini pada hewan yaitu perilaku yang dilakukan oleh hewan untuk keberlangsungan hidupnya, baik itu keberlangsungan pada melarikan diri dari mangsa potensialnya maupun bertahan dari kondisi lingkungannya. Perilaku pertahanan diri ini pada hewan terbagi atas dua perilaku. Yang pertama itu perilaku, yang kedua bertahan hidup dalam lingkungan pasif. Perilaku mempertahankan diri, perilaku yang berkisar mulai pada melarikan diri dari pemangsa potensial sampai dengan menggunakan senjata bertahan dan menggunakan kamuflase dan mimikri atau meniru. Yang kedua, bertahan hidup dalam lingkungan pasif. Kebanyakan hewan hanya dapat hidup dalam kisaran suhu salinitas kelembapan tertentu. Contoh-contoh dari perilaku pertahanan pada hewan yakni pada cicak dan kadal. Misalnya jika ada pemangsa yang menyerang dan menangkap ekor cicak, dengan sendirinya akan terputus. Pada bunglon, ia akan mengubah warnanya tubuh sesuai dengan lingkungan ini tempatinya yang disebut mimikri. Dan pada lebah dan kelabah menggunakan sengatannya untuk melindungi dirinya dari predator. Selanjutnya indikator yang keempat, yang terakhir, yakni koevolusi hubungan makan. Organisme pemangsa atau predator. Organisme pemangsa mengalami koevolusi. Ini berarti bahwa satu perubahan evolusioner pada organisme mangsa akan menyebabkan terjadinya perubahan evolusioner pula pada organisme pemangsanya atau begitu pun sebaliknya. Yang kedua, hasil koevolusi spesies organisme yang terlibat dalam hubungan makan bersifat umpan balik sering dikenali dengan kesesuaian fenotipnya. Contoh, pada jenis burung madu bentuk paruhnya lebih ramping sehingga sangat cocok untuk berhubungan dengan bunga yang membentuk bumbung yang panjang untuk menghisap madu dari dasar bunganya. Mungkin sekian dulu dari penyampaian atau pemaparan video pembelajaran dari saya. Kalau ada salah dan yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.